Kesurupan rupanya masih jadi trop andalan film horor Indonesia. Di satu sisi memang kesurupan bisa tampak konyol. Teriak-teriak pakai suara dua, muntah, kayang, manjat-manjat tembok. Tapi, jika dilakukan dalam konteks dan lingkungan yang benar, kesurupan terbukti mujarab. Karena ya, super relate ke kita. Kasus kesurupan sering terdengar dalam lingkungan masyarakat yang berakar agama seperti lingkungan kita. Much easier bagi masyarakat kita untuk percaya sama orang yang kerasukan roh halus sehingga jadi jahat, ketimbang menyelami psikologi seseorang. Ketimbang menyelami bahwa rasa bersalah, duka, dan sebagainya bisa menjelma menjadi perwujudan jahat. Nah, kita telah melihat bukti kesurupan yang bercerita dengan lingkungan yang tepat berhasil jadi horor yang connect pada film Kodrat kemarin. Tanpa tendensi macam-macam, film itu mengembalikan Tuhan lawan setan, baik lawan buruk, ustadz lawan orang kesurupan, ke kodrat yang langsung bisa dicerna oleh penonton. Dan sekarang, saudari dari kodrat, Corin, tampak mau melakukan hal yang sama. Kenapa aku bilang saudari? Karena Corin garapan Ginanti Rona berangkat dari potret kesurupan yang grounded dengan masyarakat lewat agama, tapi dalam sudut pandang perempuan. Jadi ceritanya ada pesantren khusus perempuan. Nah, santri-santri di sana mulai sering kesurupan. Zahra, Zulfa Maharani dalam peran utama horor pertamanya ini, mulai sering menangkap ada yang aneh di pesantren mereka. Tapi, Zahra si anak teladan memilih diam, tidak mengadu kepada ustadz dan umi di sana. Si Zahra bahkan tampak takut kepada sang ustadz kepala, yaitu si Jelani. Nah, sampai suatu ketika ada Yolanda, anak baru, yang diperankan oleh Ageni Haq dalam peran tomboy dan tangguhnya yang biasa, mempertanyakan ujian praktek memanggil Corin yang diberikan kepada seluruh kelas oleh Ustadz Jelani. Nah, kehadiran Yolanda sebagai teman tampak menumbuhkan keberanian bagi Zahra. Namun, hal mengerikan seperti menjadi-jadi. Teror Corin, kembaran jahat para santri, semakin tak terkendali. Zahra dan Yolanda harus mengumpulkan keberanian santri-santri yang lain untuk bersama melawan kemaksiatan yang sepertinya sedang dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan Ustadz Jelani. Nah, sudut pandang itulah yang membuat Corin jadi punya sesuatu, nggak sekedar hantu-hantuan. Pun juga membuat Corin meski punya identitas agama yang kental, tapi masih bisa ditonton secara universal, yaitu bahasan keberdayaan perempuan yang mengalir di dalam narasi Corin. Persoalan power tercuatkan saat santri-santri perempuan itu harus tunduk di bawah sistem pendidikan tegas dari ustadz laki-laki. Film dengan berani memperlihatkan di balik identitas agama bahwa karakter ini hanyalah para manusia, dan manusia akan selalu punya dosa. Tentu kita masih ingat berita soal kepala pesantren yang mencabuli siswi-siswi sampai ada yang hamil dan sebagainya. Nah, Corin mengeksplorasi permasalahan tersebut dalam bungkus horor tanpa mengurangi esensi yang ingin mereka sampaikan. Film ini menghadirkan hantu, tapi tidak menjadikan hantu tersebut kambing hitam gitu. Sehingga jadinya tidak tampak mengelak dari permasalahan yang nyata. Menurutku, langkah film ini dengan cepat mengestablish Ustadz Jelani sebagai bukan orang baik-baik adalah langkah bold yang membuat statement ceritanya kuat dan langsung menuju sasaran. Alih-alih menyimpan si jahat sebagai misteri yang baru diungkap belakangan, film ini sedari awal sudah menanamkan petunjuk kejahatan Jelani. Dan begitu masuk ke babak kedua, question yang diangkat sudah fokus ke permasalahan utama berikutnya, ke pokok yang sebenarnya, yaitu bagaimana perempuan bisa berjuang di tengah sistem yang patriarki seperti itu. Bagaimana mereka melawan Ustadz Jelani nanti. Nah, aku berani bilang bahwa Corin ini memuat soal keberdayaan perempuan dengan lebih baik daripada film-film superhero atau film dengan jualan feminis yang biasa kita lihat. Karena di Corin inilah aku baru lihat perempuan-perempuan lemah itu berusaha bekerja sama. Lemah dalam artian mereka tuh cuma siswi-siswi di sekolah agama yang gak punya suara, apalagi punya power untuk berontak. Ya kan? Biasanya di film-film yang kuat memperjuangkan perempuan, karakter perempuannya kan udah jago sehingga jadi panutan karakter lain, menyelamatkan semua orang, atau ditindas oleh semua orang di kehidupannya. Ya kan? Yang jelas ini mereka ini selalu benar, nggak ada flow, nggak ada pembelajaran, perjuangan mereka hanya untuk validasi, mereka tidak terasa real. Tapi Zahra, Yolanda, Umi Hana, dan karakter-karakter perempuan dalam Corin, mereka ini belajar untuk bekerja sama.
Mereka yang lemah itu berjuang bersama-sama, mereka punya horor masing-masing, mereka punya trauma masing-masing. Babak kedua film ini memperlihatkan proses berat sebelum akhirnya mereka melawan bersama. Berat karena perempuan saling dukung perempuan itu ya tidak semudah itu memang. Film memperlihatkan sempat ada friksi antara Yolanda dengan teman-teman Zahra yang lain. Terkait Yolanda yang berandal tidak sama dengan mereka-mereka yang alim. Nah, Zahra bahkan awalnya tidak berani menghadapi kejadian buruk yang menimpanya. Dia menyimpan semuanya sendiri. Kehadiran Yolanda, persahabatan mereka, itulah yang mengajarkan Zahra untuk menjadi berani nanti. Dan dari situ, dari santi-santi yang akhirnya berkumpul dan melawan itu, tema perempuan harus saling dukung benar-benar terpampang real. Perjuangan perempuan seperti inilah yang bakalan connect ke penonton. Benar-benar nunjukin fondasinya ya, dari perempuan harus saling dukung dulu, lalu baru bisa maju bersama. Tidak ada satu orang pun yang paling mencuat dan paling benar. Zahra dia harus belajar untuk berani, Yolanda yang jagoan harus belajar untuk lebih terbuka, Umi harus belajar untuk percaya. Dengan flow dan pembelajaran bersama, mereka akhirnya jadi kayak real woman, dan real woman akan saling support. Penggambaran itulah yang dilakukan dengan sangat baik oleh film Corinne. Istilah final girl dalam film horor yang biasanya merujuk kepada satu protagonis yang bakal survive dari horor, seperti ditantang keras-keras oleh semangat perempuan dalam film Corinne. Karena di sini final girl-nya banyak. Film membuatnya clear bahwa bahkan si protagonis utama, Zahra, tidak akan bisa selamat tanpa yang lain. Nah, sebagai cowok yang hobi nonton horor, aku sudah melihat berpuluh-puluh final girl di ending horor. Melihat final battle Corinne, ada sensasi tersendiri. Rasa kemenangan mereka tuh terasa beda gitu, lebih menohok. Karena mereka bersama-sama gitu. Kayaknya baru sekali nih aku nonton film yang karakter perempuannya berjuang bersama. Ending film ini buatku hanya diperlemah oleh kejutan di akhir. Yaitu penutupnya shocker tipikal horor lah. Yang nggak ada nambahnya ke tema ataupun cerita, melainkan hanya untuk mengirim penonton pulang dengan teka-teki ataupun ya rasa penasaran sehingga mau sequel gitu. Tapi ya ibarat kado, final shocker di film ini tuh cuma ya pita hiasan yang membungkus film, sementara isinya tetap terasa urgent dan penting. Yang bijaknya adalah Corinne juga membahas dengan berimbang. Gak semua karakter cowok dibikin jahat, patriarki tidak lantas dijadikan antagonis. Film masih respect sama nilai-nilai yang dikandung oleh identitas agamanya. Ini membuat film tersebut lebih elegan. Soal hantu-hantu Corinne-nya menurutku, kembaran-kembaran jahat itu juga difungsikan sebagai metafor yang mendukung narasi bahwa semua orang punya sisi buruk. Setiap orang harus menghadapi sisi buruk masing-masing, seperti Zahra dan Yolanda yang harus confront their fears. Ya kan? Tapi juga di film ini ditunjukkan bahwa para perempuan itu melihat Corinne jahat teman masing-masing sebagai cara untuk membuat mereka tuh saling menerima kekurangan dan akhirnya jadi saling bantu. Nah, ngomong-ngomong soal Corinne itu, cara film menampilkan dan mengadegankan horor sebenarnya cukup variatif. Ada yang lewat adegan mimpi, ada yang pakai kamera work sehingga shot-shotnya eerie, ada yang jump scare. Terus ada juga adegan kesurupan yang pakai tawa cekikikan yang bikin merinding gitu kan. Lumayan seram lah overall. Ya mungkin karena dekatnya itu sih ya. Perial Corinne itu kan memang ada dalam agama. Sehingga aku jadi cukup merinding juga saat setelah nonton tuh malam-malamnya aku ke WC. Di WC ada cermin, aku jadi segan ngelirik cermin itu. Takut kalau nanti bayanganku di situ malah nyengir sampai ngomong ih bau, kan jadi serem gimana gitu. Yang kurang dari film Corinne ini adalah world buildingnya, pembangunan dunia itu kurang. Bayangkan kalau misalnya film Harry Potter pertama, tapi isinya cuma Harry and the Gang, cuma ngintip-ngintipin batu bertuah, ya kan, tidak ada bagian mereka di kelas ngapain, tidak ada bagian ngeliatin apa yang mereka pelajari dan sebagainya. Nah sayangnya kayak gitulah film Corinne. Ceritanya tuh langsung to the point, tidak menyisakan ruang untuk pembangunan dunia pendidikan pesantren. Karena ujuk-ujuk langsung tiba-tiba disuruh ujian praktek manggil Corinne gitu. Mungkin karena bukan fantasi seperti dunia sihir Harry Potter, maka film merasa tidak perlu untuk memperlihatkan di pesantren itu ngapain aja sih, sistem belajarnya seperti apa sih, Corinne itu apa sih gitu kan, bahayanya kenapa dan sebagainya. Dianggap semua penonton tahu, padahal kan nggak semua penonton tahu. Apalagi film ini menyasar permasalahan sosial yang global. Makanya harusnya ada something yang lebih memperkenalkan pada penonton umum. World building yang lebih mantap juga akan membuat karakter lebih natural.
karena setidaknya kita jadi kebayang rutinitas mereka. Sementara yang actually kita lihat di film ini kan tidak terasa natural-natural amat. Progres ceritanya kayak masih poin-poin, belum benar-benar berkesinambungan secara mulus. Melainkan ya cuma kayak dari adegan kunci ke adegan kunci, dari planting satu ke planting berikutnya. Yang masuknya tuh gitu aja gitu, silih berganti. Akibatnya kadang emosi karakternya tidak terasa kontinu antara satu adegan dengan adegan berikutnya. Malah ada beberapa yang kayak apa ya, kayak out of nowhere, kayak misalnya adegan si Zahra dikatakan dia mimpi sampai ngompol, kan itu tidak ada follow up dan kepentingannya kayaknya gitu. Kenapa dia dibikin ngompol? Apakah untuk buat lucu-lucuan? Apakah untuk reference ke si Zulfa Melani Nunung yang suka ngompol? Bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah itulah pembangunan dunia itu kurang kuat. Kenapa-kenapanya belum benar-benar terjalin dengan mulus. Kadang memang jenuh juga sama horor, apalagi yang bahasannya gitu-gitu terus kan, orang kesurupan, kayang, dan sebagainya. Tapi film ini ngasih lihat bahwa ternyata masih ada loh galian-galian yang baru, masih ada konteks yang bisa dilandaskan untuk membuat something jadi kerasa baru. Aku nggak kepikiran kalau Final Girl, perjuangan perempuan, horor kemarahan jahat bisa digabung dan menghasilkan yang seperti film ini hasilkan, yang bisa ngasih gambaran gagasan yang berbobot di balik narasi hantu-hantuan. Berani mengangkat identitas agama tanpa tendensi sekaligus tetap berimbang, sehingga semuanya terasa matang. Aspek horornya tidak tertampilkan murahan. Jika diceritakan dengan world building yang lebih baik, film ini bakal jadi pengalaman yang lebih imersif saat kita saksikan. Aku berikan 9 kayang alias 6 dari 10 bintang emas untuk Corin. That's all we have for now. Pernahkah kalian mendengar tentang Corin sebelumnya? Atau apakah sudah ada yang punya pengalaman nyobain manggil Corin? Share cerita-cerita kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearseed.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydearseed di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.